wala tunaffiru. Maka jadikanlah agama Islam ini simple. Jadikanlah orang cinta kepada Islam, bukan orang yang sudah masuk Islam dikeluarkan. Maka di sini Nabi didatangi oleh orang yang ingin bertaubat, ingin menyesali perkara yang telah dia lakukan dan mencoba untuk bertobat dan membayar kafarah apa yang diperintahkan. Maka di saat diberikan 3 pilihan, tidak bisa, karena orang ini memang paling fakir. Coba bayangkan datang kepada Nabi, dan di syariat Islam sangat mudah. Orang termiskin di tempatnya datang kepada Nabi. Dan orang yang tidak sabaran menghubungi istrinya di siang Ramadan. Kenapa kita katakan tidak sabaran? Karena diperintah, kalau begitu puasa 2 bulan. Dia bilang tidak mampu. 1 bulan aja kebobolan, bagaimana dengan 2 bulan? Maka orang ini termiskin di daerahnya. Dan paling besar syahwahnya kepada istrinya. Di siang Ramadan berhubungan. Disuruh untuk 2 bulan tidak mampu. Dan tidak mempunyai raqabah, tidak mempunyai budak di zamannya karena fakir. Lalu apa yang diperintahkan oleh Nabi? Ya sudah, it'am sitina miskinan. Bayar kafarah untuk bersedekah kepada 60 fakir. Dia orang termiskin. Bagaimana memberikan sedekah kepada orang lain 60 fakir lagi? Untuk dia dan istrinya saja susah untuk makan. Maka akhirnya terdiam. Tidak ada solve problem. Untuk membayar kafarah itu tidak ada. Lalu datang orang Al-Ansor dan lihat bagaimana rahmahnya Nabi kita mengajak manusia untuk cinta kepada Islam. Basyiru wala tunafiru wa yassiru. Permudah bagi mereka orang-orang yang masuk kepada dosa dan sebagainya. Bukan maknanya dosa itu dipermudah. Tidak seperti orang-orang di zaman now dari dai-dai yang mempermudah kepada manusia, yang mana mad'unya banyak dari para pekerja bank. Ya sudah, tidak apa-apa, bank konvensional halal dan sebagainya, karena mad'unya banyak dari orang-orang bank. Bukan seperti itu. Yang diinginkan di sini adalah hukum tetap hukum, haram tetap haram, dan kafarah tetap diberikan kafarah. Namun diberikan solve problem. Ini yang jadi masalah, dia fakir dan dia syahwatnya tinggi. Kalau hanya fakir saja dan syahwatnya tidak begitu tinggi, dia mampu untuk puasa 2 bulan. Tapi di sini dia tidak mampu puasa 2 bulan. Maka Allah pun memberikan solve problem dengan mendatangkan orang Ansor dengan tamernya. Maka akhirnya dikatakan kepada orang ini, ya sudah kalau begitu, idhab bihada fatasaddaq bihi. Ya sudah, bawa ini tamer, kamu berikan sedekah tadi, kafarah yang paling akhir kepada 60 orang fakir miskin. Dijawab juga, ya Rasulullah, waladi ba'atsaka bil haqq ma baina labataiha ahlu baitin ahwaju minna. Tidak ada orang yang paling miskin dari zona di tetangga-tetanggaku itu semuanya kecuali aku yang paling miskin. Maka aku lebih butuh kepada tamer ini untuk makan. Lebih aku butuhkan daripada aku bagikan kepada 60 fakir miskin. Maka apa kata Nabi yang penuh rahmat? Idhab fa'at imhu ahlak. Maka kalau begitu ya sudah, bawa tamer itu untuk ngasih makan anak istri kamu. Maka orang ini berbuat dosa kepada Allah dengan berhubungan di siang Ramadan. Kedua, pulang dapat tamer untuk rezeki dia dan anak istrinya. Namun dosanya sudah diangkat oleh Allah. Nikmat apa tidak? Inilah dakwah Nabi kita yang penuh rahmah. Adapun ustad-ustad mungkin di zaman sekarang atau masyayikh, haram,
ma yajuz, khalas, alai kada wa kada. Tidak ada rahmah dan solve problem. Namun di sini Nabi kita, ada rajul fakir, idan it'im sitina miskinan bihada tamr. Ana afqarun nas, idan khalas it'im ahlak. Hada rajul idan ya'ti ila nabi bidhunub wa nadam wa yurid an yatuba ila Allah. Ya Rasulullah, alayya kada wa kada wa halaktu, hancur aku. Apa ucapan Nabi? Bukannya dihina, dasar, bla bla bla, tetapi diberikan hukumnya, jangan dimudahkan. Seperti dai-dai yang memudahkan perkara-perkara yang haram, maka tidak boleh. Tetap yang haram haram, namun diberikan bagaimana caranya. Maka akhirnya ya sudah, hukumnya tetap harus membayar kafarah dan harus demikian dan demikian. Namun aku paling miskin di dunia. Ya sudah, kalau begitu berikanlah makanan kepada anak istrimu. Lihat bagaimana rahmatnya Nabi dan rahmatnya sahibus syariah, dan Allah Jalla wa'ala mengampuni dosanya dikarenakan bertaubat dan mendapatkan makanan untuk dirinya dan untuk istrinya. Maka wajah pendalilan di sini barakallahu fikum dari hadis ini adalah halaktu. Kemudian kita masuk kepada hadis yang kedua yang semakna. Disebutkan di dalam matan qala Muslim, kata idan taraja'tu wa badaltu bi qala al-Bukhari. Maka hadis ini telah datang di Sahih Al-Bukhari, dan tulisan saya di akhir mu'allaqan itu tidak benar, pokoknya diganti hadis ini dari riwayat Muslim kepada Al-Bukhari, karena lebih baik riwayat Al-Bukhari. Qala Al-Bukhari rahimahullahu taala, idan uktub haddatsana Abdullah ibnu Munir sami'a Yazid ibn Harun haddatsana Yahya huwa ibnu Sa'id anna Abdurrahman ibn al-Qasim akhbarahu an Muhammad ibn Ja'far ibn Zubair ibn al-Awwam ibn Khuwailid an Abbad ibn Abdullah ibn Zubair akhbarahu annahu sami'a Aisyah radhiyallahu anha taqul. Uktub al-an likai bahas inna rajulan ata nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala innahu ihtaraqa. Uktub ihtaraqa. Hadis Aisyah. Uktub ihtaraqa. Faqala innahu ihtaraqa. Qala malak, qala asabtu ahli fi Ramadan. Fa utiya an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bimiktal yud'a al-araqa. Faqala ainal muhtariqu? Qala ana, qala tasaddaq bihada. Idan hadal hadis yang kedua dari Imam Al-Bukhari. Haddatsana Abdullah ibnu Munir, Abdullah ibnu Munir Al-Marwazi di tabaqah yang ke-11, dan dia adalah rawi yang thiqah, disikohkan oleh Imam An-Nasai dan juga oleh Yahya ibnu Ma'in, dan meriwayatkan kemudian dari Yazid ibnu Harun Al-Wasiti, dan Yazid ibnu Harun imam thiqatun mutqin, dan dia minat tasi'ah. Kemudian meriwayatkan dari Yahya ibnu Sa'id wa huwa al-Ansari, dan dia di tabaqah yang kelima, dan Yahya ibnu Sa'id al-Ansari telah kita sebutkan terdahulu, wa huwa thiqatun sabtun. Kemudian meriwayatkan dari Abdurrahman ibnu al-Qasim At-Taimi, Abdurrahman ibnu al-Qasim ibnu Muhammad ibnu Abi Bakar As-Siddiq Al-Madani di tabaqah yang ke-6, dan dia rawi yang di atas derajat thiqah. Abdurrahman ibnu al-Qasim ibnu Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq, termasuk dari cicit Abu Bakar As-Siddiq.
maka dia rawi yang di atas derajat siqah. Berkata Imam Ahmad, siqatun siqah. Dan berkata Ibnu Uyainah, afdal ahlu zamanihi, lam yakun bil Madinah rajulun arda minhu. Hada qala Sufyan Ibnu Uyainah. Kemudian meriwayatkan dari Muhammad Ibnu Ja'far Ibnu Zubair Ibnu Al-Awwam. Ini pun dari cucunya Az-Zubair Ibnu Al-Awwam as-sahabi, Muhammad Ibnu Ja'far. Dari cucunya juga Asma, karena Az-Zubair Ibnu Al-Awwam suami dari Asma binti Abi Bakar. Maka di sini hadis-hadis ini semua keluarga dari Abi Bakar As-Siddiq. Al-Madani Al-Asadi, dan dia di tabaqah yang ke-6, dan dia siqah, disikohkan oleh para ulama. Muhammad Ibnu Sa'ad, Abu Zur'ah, dan juga An-Nasa'i mensikohkannya. Kemudian meriwayatkan dari Abbad Ibni Abdillah Ibni Zubair Ibni Al-Awwam. Dan Abbad di sini di tabaqah yang ke-6. Afwan, di tabaqah yang ke-3. Kemudian meriwayatkan dari Aisyah. Maka di lafaz Aisyah lebih pendek daripada lafaz Imam Abi Hurairah. Maka di lafaz Aisyah, inna rajulan ata Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala innahu ihtaraqa. Lafaz ihtaraqa kama fi hadis Abi Hurairah, halaktu bimakna terbakar. Ihtaraq maknanya kebakaran. Seseorang datang, kata Aisyah, kepada Nabi dan mengatakan innahu ihtaraqa, bahwa dia dalam keadaan terbakar, sama seperti hadis Abi Hurairah, halaktu wa huna ihtaraqa. Wa qissatuhu sawa wa hada yadul ala anna Aisyah sami'a wa Abu Hurairah sami'a wa ra'a. Abu Hurairah melihat ada sahabi dan mendengar. Aisyah bisa jadi hanya mendengar karena rumahnya sebelahan dengan masjid. Atau Aisyah pun mungkin melihat kejadian ini dan dia berhijab. Alhasil seperti itu. Maka dua orang dari sahabat mengisahkan kisah yang sama, yang mana didengar oleh Aisyah ihtaraqa, bahwa orang ini kebakaran, dan datang kepada Abi Hurairah karena Abu Hurairah langsung mempersaksikan, mengatakan halaktu, hancur aku, terbakar aku. Maka kedua lafadznya sama. Faidan setelah ditanya malak, qala asabtu ahli fi Ramadan, maka aku menghubungi istriku di bulan Ramadan di siangnya. Maka datanglah seseorang dengan arak, yakni kantong dengan tamr. Maka di dalam kisah ini seperti ini, tanpa disebutkan oleh Nabi harus membayar kafarah demikian dan demikian. Maka kemudian setelah Nabi diberi arak minat tamr, Nabi menerimanya dan berkata kepada orang yang kebakaran tadi, faqala ainal muhtariqu, ainal muhtariqu, mana orang yang kebakaran tadi? Faqala ana, aku ya Rasulullah. Qala tasaddaq bihada, maka kamu pergi bagikan ke orang-orang fakir tamr ini. Maka di sini riwayatnya riwayat yang mukhtasarah, yang ringkas, dan kebiasaan Imam Al-Bukhari dia mengulang-ulang beberapa riwayat, ada yang panjang, ada yang pendek, yang tujuannya untuk mengulang dari lafaz-lafaz yang ada. Maka hadis ini penulis sempat menyebutkannya hadis ini adalah hadis yang mu'allaq, karena di hadis yang mu'allaq itu panjang kisahnya, sama seperti Abi Hurairah. Mu'allaq langsung qala Laits. Namun di dalam hadis ini ternyata dia bukan mu'allaq, marfu, haddatsana Abdullah ibnu Munir. Namun kisahnya pendek. Maka itulah kebiasaan Imam Al-Bukhari. Dia menulis kitab di sahihnya, bisa jadi satu hadis dia ulang-ulang.
Dan untuk mempersingkat dari pengulangan karena ingin wajhu dalalah, karena telah terulang di hadis yang lalu, maka dia hanya mengambil untuk wajhu dalalah lafaz-lafaz yang mukhtasar. Dan ini diantaranya. Maka kita mempelajari Sahih Al-Bukhari dengan sanad dan juga dengan matanya seperti ini. Bahwa Imam Al-Bukhari kadang-kadang meringkas dan kadang-kadang memotong sanad dengan mu'allaq. Dan di sini disebutkan tidak mu'allaq dan menyebutkan mu'allaq. Di riwayat yang lain langsung qala Laits, dan Laits Ibnu Sa'ad tidak pernah Al-Bukhari mendengar dari kelompok itba'ut tabi'in, karena Laits Ibnu Sa'ad min ru'us itba'ut tabi'in. Maka Imam Al-Bukhari tidak pernah melihat itba'ut tabi'in. Maka di sini hadis ini hadis yang muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Poin pendalilannya ihtaraqo. Maka selesailah dua hadis. Yang mana hadis ini keduanya memberikan pendalilan tentang kewajiban puasa Ramadan dari segi apa? Dari segi adanya lafaz-lafaz yang mengerikan bagi mereka yang meninggalkan puasa. Seperti halaktu, hancur aku. Ihtaraqtu au ihtaraqa, telah kebakaran, telah terbakar aku. Maka ini menunjukkan bahwa puasa Ramadan wajib bagi yang meninggalkannya merasakan seperti ini. Maka ini yang bisa kita berikan di pelajaran hari ini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta